Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Aulina. Pada diskusi ini, saya bertugas sebagai moderator. Saya juga ingin memperkenalkan teman-teman saya. Ada Akram, Arina, Valdiansyah, Agus, dan Elmir. Diskusi kami pada hari ini adalah PT MSJ yang melakukan PHK massal dan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada tim penyaji. Kasus ini diawali dari ribuan mantan karyawan PT MSJ yang terkena pemutusan hubungan kerja sepihak pada 2 tahun lalu. Mereka belum mendapatkan haknya berupa pesangon. Ribuan karyawan ini juga mendatangi perusahaan yang berlokasi di Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, untuk mengingatkan perusahaan agar membayar hak karyawannya. PHK massal pada buruh MSJ terjadi pada tahun 2018. Saat itu tepatnya 21 November, perusahaan menghentikan seluruh kegiatan produksinya, namun hak karyawan seperti pesangon dan gaji belum dibayarkan. Kemudian, karyawan melakukan aksi mogok karena saat itu perusahaan tidak membayarkan upah atau mencicil upah sekalipun, juga tidak membayarkan BPJS Ketenagakerjaan mereka. Buruh meminta perusahaan supaya hak karyawan dibayar, namun tiba-tiba secara sepihak perusahaan menutup PT MSJ tanpa membayar hak dari karyawan sedikit pun. Alas wakilan para buruh. Putusan sela untuk kelangsungan hidup para penggugat akhir terhadap pokok perkara, yaitu mewajibkan tergugat membayar secara tunai penggugat yang seharusnya telah diterima semenjak kurun waktu 2018 hingga Januari dengan total Rp530.000. Dalam pokok perkara, 1. Nomor milik kekuasaan 1. 4. Menghukum tergugat untuk membayarkan total keseluruhan hak yang seharusnya diterima oleh para penggugat sebesar Rp4.272.280.000. Rincian terlampir. 5. Menghukum tergugat untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan atau jaminan pensiun atas nama para penggugat yang belum dibayarkan oleh tergugat kepada BPJS Ketenagakerjaan. Next. Enam, menghukum tergugat untuk memberikan surat keterangan pengalaman bekerja kepada para penggugat. 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik tergugat yang dimohonkan. 8. Menghukum tergugat membayar uang paksa kepada penggugat sebesar Rp2.000.000 setiap harinya terhadap setiap keterlambatan tergugat di dalam memenuhi isi putusan. 9. Menyatakan putusan dalam perkara akuo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi, peninjauan kembali, dan upaya hukum lainnya dari tergugat. 10. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara akuo kepada tergugat. Next. Selanjutnya adalah amar putusan, menetapkan 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Bandung untuk mencoret perkara tersebut dari register yang tersedia untuk itu. Membebankan biaya perkara ini kepada pihak kedua atau pihak penggugat sejumlah Rp670.000. Demikian penjelasan mengenai kasus ini. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah hasil analisis dari kasus tersebut. Berdasarkan isi materi bab 2, yaitu mengenai kewajiban pengusaha dan hasil keputusan tersebut, kami telah menganalisis kasus mengenai ribuan mantan karyawan PT MSJ yang menandatangani perusahaan tersebut, bahwa MSJ telah melanggar kewajibannya sebagai pengusaha, di mana MSJ telah melakukan PHK massal kepada karyawannya tanpa memberikan gaji dan pesangon kepada setiap karyawannya kurang lebih sebesar 79 miliar. Selain itu, ternyata MSC juga tidak membayarkan iuran BPJS kepada para buruhnya. Seorang pengusaha pada dasarnya mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak-hak para karyawannya. Hak-hak tersebut antara lain adalah hak untuk mendapatkan gaji atau upah, yang kedua adalah hak untuk mendapatkan kesejahteraan, dan hak untuk mendapatkan kesehatan dan keselamatan.
Oleh karena itu, seharusnya MSJ segera memenuhi kewajiban kepada para guru, karena para buruh tersebut pasti mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya akan saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada tim penyaji yang telah memaparkan hasil diskusi. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Apabila ada yang bertanya, silakan raise hand. Baik, di sini ada penanya satu, yaitu Akram. Silakan ditanya. Baik, perkenalkan nama saya Akram. Pertanyaan saya, bagaimana kelanjutan nasib-nasib sekitar 1.500 karyawan yang di-PHK dari kasus PT MSJ berikut? Baik, Baik, kepada tim penyaji, silakan dijawab. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Akram. Kelanjutannya hingga sekarang, karyawan PT MSJ belum mendapatkan pesangon. Kemudian mantan buruh PT MSJ didampingi kuasa hukum mengajukan sita eksekusi aset, seperti bangunan, tanah, hingga barang-barang milik perusahaan. Namun hanya sekitar 800 mesin saja yang dapat dilelangkan dengan total nilai sebesar 40 miliar. Sedangkan kewajiban PT MSJ sebesar 79 miliar, di mana setiap orangnya berhak mendapatkan sekitar 52 juta dan tergantung pada masa kerjanya. Terima kasih. Baik, kepada Akram, apakah sudah jelas? Cukup jelas, moderator. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kepada penanya kedua, silakan disampaikan. Baik, terima kasih Sarah Aulina. Saya Valdiansyah Rizky Zainur ingin bertanya, apa sih gugatan atau pasal yang bisa diberikan pada kasus PT MSJ ini? Baik, kepada tim penyaji, waktu dan tempat dipersilakan untuk menjawab. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Valdiansyah. Jadi, gugatan yang bisa diberikan kepada kasus PT MSJ ini yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, yang isinya yaitu 1. Setiap pekerja buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh, yang di mana PT MSJ ini melanggar pasal tersebut dengan tidak memberikan hak para buruh berupa pesangon selama 2 tahun yang senilai sekitar 79 miliar. Baik, sekian saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada penanya, Valdiansyah, apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Baik, ada penanya lain. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Akram Zafran. Maaf, saya ada pertanyaan lagi. Pertanyaan saya, dampak apa sih yang diberikan kasus PT MSJ terhadap perekonomian Indonesia? Terima kasih. Baik, kepada tim penyaji, waktu dan tempat dipersilakan untuk menjawab. Untuk pertanyaan dari Akram, tim penyaji menyimpulkan yaitu dampak yang diberikan yang utama adalah pengangguran. Apalagi penganggurannya terbilang cukup besar, sebanyak kurang lebih 1.500 karyawan. Dan pengangguran tersebut dapat mengakibatkan penurunan tingkat kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang juga tidak stabil. Pendapatan nasional real juga lebih rendah dari pendapatan potensial, juga kegiatan perekonomian penurunan, dan masih banyak lagi. Apakah sudah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya tim penyaji. Kepada penanya, Akram, apakah sudah menjawab? Sudah cukup jelas, sudah cukup menjawab. Terima kasih moderator dan Baik, dari pemaparan diskusi kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa fakta dalam Undang-Undang Cipta Kerja menghapus beberapa pasal yang sebelumnya tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apapun pasal yang dihapuskan adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
pasal 91 ayat 2 yang menyatakan beberapa aturan terkait tidak hanya mengubah sejumlah pasal UU Cipta Kerja, juga menghapus beberapa pasal yang sebelumnya tercantum dalam UU Ketenagakerjaan. Adapun salah satu pasal yang dihapuskan adalah pasal 91 ayat 2 UU Ketenagakerjaan. Sebelum dihapus, pasal 91 ayat 2 ini menyatakan beberapa aturan terkait dengan batas rendah nominal upah. Dinyatakan bahwa pengupahan untuk tenaga kerja diatur berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara perusahaan dan tenaga kerja, namun tidak diperkenankan apabila lebih rendah dari nominal pengupahan yang diatur dalam undang-undang. Apabila lebih rendah dari peraturan perundang-undangan, maka kesepakatan dianggap batal demi hukum karena perusahaan wajib membayar upah paling minimum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, Cipta Kerja menghapus aturan tersebut sehingga perusahaan tidak akan dikecam secara hukum apabila membayar upah lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun kondisi yang dirugikan yang dimaksud adalah antara lain yang mengalami penghinaan secara kasar, mendapat ancaman, penganiayaan fisik maupun verbal, tidak diberikan upah secara tepat waktu hingga minimal 3 bulan terus-menerus, dan sebagainya. Apabila perusahaan terbukti melakukan hal yang dilaporkan pekerja, maka pekerja wajib diberikan uang pesangon sebanyak 2 kali lipat uang pergantian hak, serta uang penghargaan setara dengan 1 kali masa kerja. Namun, apabila perusahaan tidak terbukti, maka permohonan PHK yang diajukan tenaga kerja tersebut akan ditolak. Pihak tenaga kerja yang merasa dirugikan oleh MSJ akan mendapat keadilan yang secara sepihak dalam pengupahan pekerja. Dengan undang-undang ini, sebaik-baiknya seluruh pihak yang terdampak memberi keuntungan tak hanya bagi perusahaan, tetapi bagi tenaga kerjanya, sehingga terdapat keadilan. Sekian diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.